menjadikan buku itu tersebut sebagai buku panduan. Kenapa disebut dengan Kitabul Jami'? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya di antaranya mungkin karena kitab Al-Jami' maknanya adalah mengumpulkan. Saya ulang, Al-Jami' dalam bahasa Arab artinya adalah mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab tersebut, maka Ibnu Hajar mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak dan tentang adab. Setidaknya ada sekitar 6 bab yang beliau kumpulkan di situ. Yang pertama adalah beliau membuka dengan bab al-adab, babul adab. Bab berkaitan dengan adab. Kemudian berisikan tentang yang bab kedua, babul bir wassilah, yaitu bab tentang bagaimana kita beramal kebaikan dan bagaimana kita menjalin silaturahmi. Kemudian bab selanjutnya yaitu babuz zuhud wal wara', yaitu bab tentang zuhud dan wara'. Agar kita enggak terlalu melihat dunia, perlu kita belajar zuhud dan perlu kita belajar tentang wara'. Kemudian selanjutnya babut tarhib min masawil akhlak, itu bab yang berisikan tentang peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian bab yang kelima, babut tarhib min makarimil akhlak, yaitu bab motivasi untuk berakhlak mulia. Kemudian bab yang keenam, babul dzikir wa du'a, yaitu bab berkaitan dengan zikir dan doa. Jadi kalau kita mau meringkas apa sih isi dari Kitabul Jami' ini, maka bisa kita ringkas dalam Kitabul Jami' itu adalah hadis-hadis yang berisikan tentang adab, akhlak dan amal-amal soleh seperti berzikir dan doa. Inilah bab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan beliau memberikan judul bab tersebut dengan Kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami'. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, menjadi pertanyaan, kenapa sih Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyempilkan Kitabul Jami' ini di akhir dari pembahasan fikih? Tadi kita sebutkan bahwasanya Bulughul Maram, kalau kita baca buku tersebut, itu adalah buku hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis tentang wudu, hadis-hadis tentang salat, hadis-hadis tentang zakat, dan seterusnya berkaitan dengan ahkam al-fiqhiyah. Namun kok di akhir Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala membuat bab yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Maka muncul pertanyaan, kok bisa, kenapa, apa yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala? Maka sebagian ulama menarik hikmah, mereka berusaha mengambil hikmah, beristinbat. Di situ seakan-akan Ibnu Hajar rahimahullahu taala ingin mengatakan begini, kalau kalian sudah menguasai fikih, maka jangan lupa adab kalian dan akhlak kalian. Sebagaimana engkau memiliki ilmu yang luas berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan salat, zakat, hukum-hukum fikih, maka jangan lupa dengan mempelajari atau menguasai akhlak dan adab. Inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau ingin sampaikan bahwasanya sebagaimana engkau memiliki ilmu tentang fikih, maka harusnya sejalan dengan adab dan akhlak kalian. Dan ini terjadi. Kita lihat fenomena di zaman ini, banyak penuntut ilmu yang ilmunya mungkin masih cetek, sombong. Mereka sombong. Banyak merendahkan orang-orang senior, banyak merendahkan orang lain, padahal ilmunya baru cetek. Mungkin baru lulus S1 atau baru lulus belajar dari ma'had, atau mungkin baru ngikut kajian 1-2 kajian ustaz, sudah berani merendahkan orang lain. Ini namanya su'ul adab, su'ul akhlak, akhlak yang buruk. Dan ini terjadi, fenomena kita lihat banyak. Ini terlihat dari ucapan-ucapan mereka dan juga terlihat dari status-status WA ataupun status-status Facebook mereka. Ahli ilmu mereka rendahkan. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Seakan-akan dia sudah menguasai ilmu agama, akhirnya ada kesalahan seseorang ustaz atau mungkin seorang senior, dihina-hina, direndahkan. Inilah yang ingin diperingatkan oleh Al-Imam
Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kalau orang yang sudah menguasai ilmu fikih pun diberikan tanbih oleh Ibnu Hajar untuk belajar adab dan akhlak, lalu bagaimana dengan kita yang ilmu nggak punya ilmu? Sudah nggak punya ilmu, kalau nggak punya akhlak, parah. Maka setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan kita mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah dan yang lainnya, dan tidak lupa juga kita mempelajari akhlak dan adab. Yang nanya para ulama menyebutkan orang-orang yang seperti itu, yang mereka menguasai ilmu agama, menguasai ilmu fikih dan yang lainnya, ketika akhlak mereka buruk, maka mereka benar-benar jatuh dalam suatu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Seakan-akan mereka sudah membuat suatu tangga atau bangunan yang sangat tinggi, kemudian mereka rubuhkan dengan akhlak yang buruk tersebut. Orang sepintar apapun kalau akhlaknya buruk, kita nggak respect sama dia. Kita nggak pengen ngambil ilmu dari dia. Bagaimana kita melihat keadaannya demikian, merendahkan orang lain, merendahkan sana, merendahkan sini, merendahkan sana, merendahkan sini. Kita nggak suka dengan orang seperti itu. Ini diantara akhlak buruk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Maka sebelum membahas Kitabul Jami', ada beberapa muqaddimah. Yang pertama harus kita kenal itu siapa penulis Bulughul Maram atau Kitabul Jami'. Muallif atau penulis Kitabul Jami' adalah Syekhul Islam Amirul Mukminin fil Hadis. Dia adalah dijuluki dengan Syekhul Islam. Syekhnya kaum muslimin. Jarang orang dapat julukan seperti ini. Siapa Syekhul Islam? Di antaranya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam mazhab Syafi'i kalau dikatakan Syekhul Islam berarti yang dimaksud adalah Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Banyak istilah-istilah Syekhul Islam dan di antara ulama yang mendapatkan gelar Syekhul Islam adalah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau digelari dengan Syekhul Islam. Kemudian juga beliau dikatakan dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah pemimpinnya kaum muslimin dalam ilmu hadis. Dan benar, Al-Imam Ibnu Hajar adalah seorang hafidh yang berkaitan dengan hadis. Hafidhul Asr, yaitu beliau seorang hafidh di zaman ini. Perhatikan al-hafidh ini sekarang banyak dimudah-mudahkan oleh orang-orang zaman sekarang. Makanya sebagian ulama mengkritik. Kita nggak boleh, dia sudah berubah makna. Zaman dahulu al-hafidh itu orang yang menguasai Al-Quran dan menguasai hadis-hadis. Adapun orang yang menguasai hanya Al-Quran tidak disebut dengan al-hafidh. Tapi zaman sekarang makna tersebut sudah berubah, bergeser. Maka sebagian ulama mengkritik, tidak bermudah-mudahan kita menggelari orang dengan al-hafidh. Siapa nama Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala? Nama beliau adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali. Beliau adalah Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kinani Asy-Syafi'i Al-Misri. Jadi beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i Al-Misri. Beliau mukim di Mesir. Dan beliau rahimahullahu taala dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa beliau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena Al-Asqalani ini adalah nama kakeknya. Disandarkan kepada kakeknya. Dulu kakeknya disebut dengan Al-Asqalani. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Ibnu Hajar lahir tahun 773 Hijriah. Beliau lahir tahun 773 Hijriah dan para ulama khilaf apakah dia lahir di kota Al-Asqalani, itu nama sebuah kota, atau di Mesir. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya beliau lahir di Mesir. Adapun wafatnya beliau, maka beliau wafat tahun 852 Hijriah dan para ulama mengetahui bahwasanya beliau wafatnya di Mesir.
Berkaitan dengan buku-buku beliau maka sangat banyak. Al-Imam Ibnu Hajar punya buku namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu tebalnya, jilidnya banyaknya sekitar kalau tidak salah 26 jilid. 26 jilid. Ini baru satu judul. Kita kalau nulis seumur hidup kita belum tentu kita bisa nulis sebanyak 26 jilid. Ibnu Hajar punya buku satu judul 26 jilid. Kemudian beliau punya buku Nukhbatul Fikr, ini buku berkaitan dengan ilmu hadis, sangat fenomenal, dipelajari di mahat-mahat. Kemudian Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahaba, Lisanul Mizan, dan banyak buku-buku beliau. Ini berkaitan apa? Sirah ringkas berkaitan dengan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ikhwan fi din, azanillahu wa iyyakum. Kenapa sih kita harus baca atau mempelajari Kitabul Jami'? Tadi kita sudah singgung yang pertama bahwasanya hikmah dari tuliskannya Kitabul Jami' di akhir buku fikih kita sebutkan bahwasanya agar mentanbih manusia selain dia mempelajari ilmu agama, hendaknya dia juga mempelajari akhlak dan adab. Dia memperbaiki ilmu agamanya dan dia juga memperbaiki akhlak dan adabnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di antara alasan kenapa kita harus belajar dan membaca Kitabul Jami', karena sebagian kita salah paham. Sebagian kita salah paham. Bagaimana salah pahamnya? Sebagian kita memahami bahwasanya dengan kita mencukupkan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah jadi orang yang bertakwa dengan melalaikan hak-hak orang lain. Saya ulang, sebagian kita berprasangka ketakwaan itu cukup diraih dengan kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak manusia sudah kita lalaikan dan sudah cukup. Contohnya bagaimana? Misalnya seorang dia sholat rajin, dia puasa rajin, dia baca Quran. Dia berpikir bahwasanya ini adalah ketakwaan. Untuk meraih ketakwaan makanya mencari dengan ini. Tapi dia lalaikan hak-hak manusia. Dan seharusnya ketakwaan itu diraih dengan dua hal tersebut. Selain kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah, kita juga memenuhi hak manusia. Kita bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik. Dan ini yang terkadang tidak sadar pada diri kita. Kita merasa beribadah kalau kita sholat. Kita merasa beribadah kalau kita sedekah. Kita puasa, kita merasa beribadah. Tapi kalau kita senyum sama orang, terkadang kita nggak merasa beribadah. Kita salamin orang, assalamualaikum, senyum. Terkadang kita merasa ini bukan ibadah. Padahal itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekedar senyum kepada saudaramu, maka itu adalah sedekah. Enggak punya duit buat sedekah, sedekah dengan apa? Dengan senyuman. Itu adalah ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa kita mempelajari Kitabul Jami' atau kita mempelajari adab dan akhlak. Agar kita sadar bahwasanya kita harus juga selain kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin merubah penampilan kita. Mungkin ada yang sudah berjenggot, ada yang celananya sudah cingkrang, ada yang rajin salat sunnah, ada yang rajin puasa sunnah. Maka dengan itu juga kita memperbaiki akhlak kita dengan orang sekitar kita. Dan kejadian juga fenomena kebanyakan orang-orang yang sudah kenal sunnah, sudah ngaji, sama tetangganya yang dia mungkin ngerasa belum ngaji, dia ngeremehin. Itu belum ngaji, saya sudah ngaji. Jadi nganggap orang yang nggak ngaji dengan mata pandangan sebelah. Ini juga fenomena yang terjadi, ini kurang baik. Seharusnya dengan kita ngaji, maka kita juga berusaha ingin tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita juga pun ikut ngaji. Kita tidak ingin kita masuk surga sendiri, kita juga pengen ngajak saudara-saudara kita masuk surga berbarengan. Karena itu, tadi saya sebutkan bahwasanya orang yang ilmunya tinggi, ibadahnya tinggi, mungkin dia puasanya banyak, percuma kalau dia akhlaknya buruk. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini alasan kedua. Kemudian alasan ketiga,
Kenapa kita perlu mempelajari Kitabul Jami', mempelajari akhlak dan adab? Karena akhlak dan adab itu banyak keutamaannya. Kalau kita mau mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan adab dan akhlak, maka sangat panjang. Perlu daurah. Perlu daurah 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Tapi di sini saya akan sebutkan beberapa keutamaan akhlak. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas perangai atau akhlak yang sangat agung. Saya ulang, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di akhlak atau perangai yang sangat agung. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji akhlaknya. Ini yang muji bukan bos. Yang muji bukan pejabat, tapi yang memuji langsung Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala puji akhlak Nabi, berarti itu ada nilai khusus berkaitan dengan akhlak. Ada nilai khusus dengan akhlak. Kemudian keutamaan yang kedua berkaitan dengan akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Perhatikan hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi menyebutkan innama. Dalam bahasa Arab, innama itu adalah hasar, pembatasan. Seakan-akan kalau kita mau terjemahkan hadis tersebut, seakan-akan Nabi mengatakan tidaklah aku diutus. Maksudnya aku ini diutus hanyalah apa? Hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seakan-akan tujuan Nabi SAW diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Padahal kita tahu tugas Nabi SAW itu banyak. Dan di antara tugas yang paling utama adalah tugas menyampaikan tauhid. Namun ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, ini menunjukkan bahwasanya ada porsi khusus atau porsi besar yang menjadi perhatian Nabi SAW, yaitu berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian perhatikan sabda Nabi SAW, "Innama bu'istu liutammima." Tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan. Nabi mengatakan untuk menyempurnakan. Kalau untuk menyempurnakan berarti sebelumnya kan sudah ada. Bukan tidak ada, tapi akhlak mulia itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Ini dalil bahwasanya zaman datang sebelum datangnya Nabi SAW, akhlak mulia itu sudah ada. Dan akhlak mulia orang-orang Quraisy Arab dahulu banyak. Di antara contohnya seperti kedermawanan. Mereka sangat dermawan orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang jahiliyah. Bahkan perhatikan Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu orang yang dilihat oleh Nabi SAW menarik isi perutnya ke neraka. Ini adalah orang yang paling dermawan. Siapakah Amr bin Luhai al-Khuzai? Beliau adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta di Makkah. Artinya beliau adalah orang pertama yang membuat kesyirikan di kota Makkah. Kalau kita baca buku-buku, kita lihat latar belakang beliau ini bukan beliau, dia ini adalah orang yang sangat dermawan. Disebutkan kalau sudah hajian waktu hajian beliau potong 10.000 onta. 10.000 onta untuk dibagi-bagikan ke jamaah haji. Beliau bagi-bagikan makanan, dia bagi-bagikan
baju dan seterusnya. Ini Amr bin Luhai al-Khuzai. Tapi ketika di akhir hidupnya dia buat kesyirikan. Dia bawa onta, kemudian dia jadikan onta tersebut sebagai onta yang keramat. Dan dia orang pertama kali yang buat demikian di kota Makkah. Maka jadilah dia jadi penghuni neraka. Ini dalil bahwasanya sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita berbuat syirik, la yanfa, tidak bermanfaat. Kayak hati-hati. Di antara kita agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, kita belajar. Alhamdulillah di sini sudah ada kajian Kitab Tauhid sama Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala. Kita ngeri kalau kita berbicara tentang kesyirikan. Amr bin Luhai potong onta 10.000. Zaman sekarang ada enggak? Susah kita cari. 100 ya susah. 100 kambing susah. Ini 10.000 onta. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka jahanam. Kata Nabi SAW, Ra'aituhu yajurru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai narik isi tali perutnya di neraka jahanam. Karena dia adalah awwaluman sayyabas sayaib. Karena dia adalah orang pertama kali yang mengkeramatkan onta. Poin yang saya ingin tarik bahwasanya zaman dahulu pun kedermawanan sudah ada. Kedermawanan adalah akhlak yang baik. Kemudian di antara akhlak baik zaman dahulu adalah apa? Setia kawan. Orang Arab Quraisy itu sangat setia kawan. Di antara dalil yang menunjukkan setia kawan yang mereka, kisah siapa? Kisah Abu Thalib. Abu Thalib kenapa nggak mau mengatakan la ilaha illallah? Kenapa? Karena nggak enakan sama Abu Jahal. Dia nggak enakan. Setia kawan. Kita teman. Kalau ente begini, kita berarti sudah nggak teman. Setia kawan. Gara-gara perkara ini akhirnya menarik dia ke neraka jahanam. Hati-hati, makanya dengan teman, pilih teman yang baik. As-sahibus sahib, kata dalam pepatah Arab, teman itu menggeret, teman itu menarik. Kalau temannya baik, dia bisa menarik kita ke dalam kebaikan. Kalau temannya buruk, dia menarik kita dalam keburukan. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Akhlak mulia adalah faktor yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya tentang perihal faktor terbanyak yang membuat orang masuk ke surga. Nabi ditanya su'ila an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Nabi ditanya tentang faktor yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka apa kata Nabi SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Sebagian kita memang susah sedekah. Mungkin kita susah untuk sholat sunnah-sunnah yang banyak. Tapi dengan kita berakhlak baik ini bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Akhlak yang baik ini mudah. Tidak pakai modal istilahnya. Senyum tinggal buka mulut. Salam tinggal taruh tangan. Intinya nggak pakai modal. Maka ini tanbih kepada kita. Kalau kita mungkin susah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain, maka kita perbaiki akhlak kita. Karena ini bisa membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Kemudian di antara keutamaan akhlak adalah Nabi SAW menjadikan barometer keimanan itu adalah berkaitan dengan akhlak seseorang. Nabi SAW menjadikan barometer keimanan seseorang itu berkaitan dengan akhlak. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang keimanannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ia mengatakan demikian bukan saya tapi Nabi SAW. Maka seseorang sebagaimanapun dia ahli ibadah, tapi kalau akhlaknya buruk, berarti keimanannya dipertanyakan. Berarti ada yang salah dari keimanannya. Konsekuensi kalau dia imannya beres, berarti akhlaknya juga beres, seharusnya demikian. Yang mengatakan demikian siapa? Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada.
Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul dalam satu hati seorang mukmin yaitu sifat kikir dan keimanan. Jadi Nabi mengatakan tidak bisa berkumpul antara sifat kikir dan keimanan dalam hati seseorang. Maksudnya adalah keimanan yang sempurna. Kalau kita masih kikir berarti iman kita belum sempurna, masih kurang. Kemudian di antara keutamaan akhlak Nabi SAW, keutamaan akhlak secara umum adalah semakin baik akhlak seseorang, maka dia akan semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi kalau kita dicintai oleh Nabi SAW, maka kita akan bersama Nabi SAW di surga. Kalau kita bersama Nabi di surga, berarti kita berada di surga paling tertinggi. Saya ulang, orang yang akhlaknya paling baik, maka dia akan dicintai oleh Nabi SAW. Konsekuensi seseorang kalau dicintai oleh Nabi SAW, berarti dia akan bersama Nabi di surga. Kalau dia bersama Nabi di surga, berarti dia berada di surga yang paling tertinggi. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi melanjutkan selanjutnya, al-muwatta'una aknafan. Siapakah orang yang akhlak baik? Yaitu orang yang paling mudah membentangkan tangannya. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang yang mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Perhatikan, Nabi mendefinisikan akhlak. Kalau kita mau lihat orang yang akhlaknya baik, bagaimana? Kata Nabi SAW, alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang yang dia mudah bergaul dan dia juga mudah untuk diajak bergaul. Artinya orang senang sama orang tersebut. Bagaimana cara orang senang sama orang lain? Maksudnya dia jadi orang yang disenangi, berarti orang ini adalah orang yang akhlaknya baik, tawadhu, rendah hati dan seterusnya. Ini tanda seseorang itu akhlaknya baik. Itu dia mudah bergaul dan mudah digauli, mudah diajak bergaul. Karenanya dalam hadis Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang di hadapan Nabi SAW, kemudian dia gemetaran karena dia tahu dia berhadapan dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, hawin alaik, tenang. Fa inni lastu bimalikin, saya ini bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid, saya ini hanya seorang anak dari seorang wanita yang makan daging yang dikeringkan. Artinya ini Nabi sedang tawadhu. Kita perhatikan terkadang kalau kita ketemu bos-bos atau ketemu apa, kita kan biasa agak gemetar, canggung. Terkadang kalau bos yang itu, dia tambah semakin angkat pundaknya. Tapi kalau Nabi tidak. Ketika ada orang gemetaran sama dia, canggung sama dia, Nabi malah merendahkan dirinya. Maka Nabi mengatakan, tenang. Fa ini lastu bimalik, saya ini bukan raja. Fa ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Gampangannya, sudah tenang. Kita ini sama-sama makan nasi. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi tawadhu sama orang. Makanya kalau kita introspeksi diri. Kalau kita datang ke suatu circle misalnya, maksudnya, terus kita disenangi sama orang, ini tanda bahwasanya akhlak kita ini baik, akhlak kita ini buruk. Tapi kalau kita datang kemudian orang semua jengkel, dia datang lagi. Ini tanda bahwasanya akhlak kita buruk. Yang mengatakan demikian siapa? Nabi. Ya'lafun wa yu'lafun. Dia mudah bergaul dan mudah untuk digauli. Maka kita introspeksi diri. Kita lihat keadaan kita. Kalau kita datang kemudian kita lihat teman-teman kita senang, maka berarti insya Allah itu tanda bahwasanya akhlak kita baik. Tapi kalau kita tidak ada kemudian orang senang, wah ini bahaya. Ini bahaya, berarti tanda akhlak kita buruk. Kenapa orang tidak suka sama kita? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna syarran nas manzilatan inda Allahi yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas ittiqa'a fuhsyih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah
Orang yang ditinggalkan gara-gara untuk menjauhi kejelekannya. Gara-gara untuk menjauhi kejelekan. Jadi kalau tiba-tiba dia datang kemudian orang kabur gara-gara jengkel sama dia, mungkin mulutnya kotor atau suka ngerendahin orang, orang pergi, maka inilah orang yang kedudukannya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia adalah akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala. Kenapa? Karena mudah untuk dilakukan. Tadi kita sudah singgung. Akhlak mulia itu bisa membuahkan pahala yang sangat banyak. Saya contohkan misalnya gini, kita punya harta. Misalnya kita punya uang 1 juta. Kita nggak bisa sedekah terus-terusnya. Kita pengen sedekah 100 paling cuma buat 10 orang. Tapi akhlak yang buruk, kita senyum kita bisa kasih 1 Indonesia. Antum foto sambil senyum, Assalamualaikum, antum sebar di medsos. Insya Allah itu ada 2. Kira-kira antum dikatakan akhlak yang baik atau intinya kita bisa mudah untuk berakhlak baik kepada orang, nggak pakai modal. Tapi kalau punya duit 1 juta, mau sedekah 1 juta, bagi-bagi orang 100.000 cuma dapat 10 orang, habis itu. Tapi kalau akhlak yang baik, kita bisa berikan kepada semua orang. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Artinya kalian gak bisa nyenengin orang dengan seluruh harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajah wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa meliputi manusia seluruhnya hanya dengan apa? Hanya dengan bastul wajah. Itu dengan wajah berseri. Wa husnul khuluq. Dan dengan akhlak yang baik. Saya ulang tadi, kita logikakan kita punya uang 10 juta. Kita mendekatkan 100.000, terbatas. Sedekah terbatas. Tapi kalau kita punya akhlak yang baik, siapapun orang kita ketemu, dia bisa merasakan kebaikan kita. Allah Ta'ala, kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terakhir sedikit kita lanjutkan berkaitan dengan keutamaan akhlak. Maka akhlak adalah di antara hal yang diminta dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, akhlak adalah di antara hal atau doa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak, Nabi pernah berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat indah rupaku, maka perbaikilah atau perbaguslah akhlakku. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia itu dengan rupa yang indah. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah rupaku, maka perindahlah akhlakku. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhlaknya diperindah. Dalam doa-doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'malil wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari buruknya akhlak, dari buruknya amalan dan buruknya hawa nafsu. Jadi Nabi berdoa untuk dijauhi dari akhlak yang buruk. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan yaitu berkaitan dengan akhlak, yaitu tentang jenis akhlak. Akhlak itu ada 2. Ada yang namanya akhlak jibili dan akhlak muktasab. Akhlak jibili, apa itu akhlak jibili? Maksudnya adalah watak asli. Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang pertama, yaitu akhlak jibili, yaitu watak asli yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang tersebut. Akhlak yang kedua, yaitu namanya akhlak muktasab. Apa itu akhlak muktasab? Yaitu akhlak yang diusahakan. Akhlak yang diperjuangkan. Misalnya seorang dahulunya dia suka marah, akhirnya dia berusaha merubah akhlaknya, akhirnya dia jadi tidak jadi suka juga senyum, malah sebaliknya. Ini namanya akhlak
muktasab, yaitu yang dia berusaha untuk merubahnya. Apa dalil pembagian kedua akhlak ini? Yang pertama yaitu berkaitan dengan akhlak jibili, yaitu akhlak watak asli pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-As'ad bin Abdul Qais. Ada seorang sahabat namanya Al-As'ad bin Abdul Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Ya As'ad, inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh." Wahai As'ad, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua akhlak atau dua perangai, yang dua akhlak tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Maka Nabi pun mengatakan kedua akhlak tersebut adalah al-hilm wal-anah. Al-hilm itu adalah al-aql, kecerdasan. Wal-anah, anah itu adalah at-tarafuq, ada muta'ajjul, yaitu orang yang enggak gerusa-gerusu. Orangnya tenang, enggak gini, enggak. Pokoknya dia hadapi dengan ketenangan. Ini ada dua akhlak yang ada pada diri Asad, yang Allah Subhanahu wa taala cinta dan juga Rasulnya juga cinta kepada akhlak tersebut. Maka ketika dengar sabda tersebut, Asad pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana atakhalluq bihi ma amillahu jabalin alaihima?" Ini akhlak ini aku yang berusaha mendapatkan akhlak tersebut ataukah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Asad nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, "Balillahu jabalaka alaihima." Akan itulah Allah lah yang menjadikan akhlak tersebut kepada engkau. Artinya Allah yang membuat engkau memiliki akhlak tersebut. Allah menjadikan dua akhlak tersebut sebagai watak asli dari engkau. Yaitu adalah al-hilm wal-anah. Dan ini kita memang rasakan. Sebagian orang memang asalnya memang akhlaknya baik. Bahasanya santun. Padahal dia nggak buat-buat. Dari asalnya dari kecil memang dia demikian. Ini adalah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Watak asli yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Adapun akhlak yang kedua, itu namanya akhlak muktasab, akhlak yang diusahakan. Banyak dalilnya. Dalilnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang liman hassana khuluquhu. Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan menjamin surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Kalau memperbaiki, berarti asalnya dia akhlaknya buruk. Maka kalau dia perbaiki, berarti dia mendapatkan akhlak yang muktasab. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man yatasabbar, yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang penyabar. Artinya dulu dia nggak sabaran, gerusa-gerusu, pengen. Tapi karena dia berusaha untuk memperjuangkan dirinya untuk dia bersabar, maka Allah jadikan dia sebagai orang yang bersabar. Ikhwani fiddin, azanillahu wa yakum, ini dalil. Antum pernah dengar nggak perkataan orang? Saya memang otaknya begini, saya nggak bisa berubah. Saya orang dasarnya orang yang pemarah, dasarnya orangnya begini. Jadi antum harus maklumi. Ini benar nggak perkataan begini? Itu namanya kesombongan. Dia bisa untuk merubah. Cuman yang menjadi pertanyaan, dia mau nggak? Dia mau perjuangkan apa tidak? Dan banyak kita dapatkan demikian. Orang yang tidak sabar. Saya memang asalnya orangnya begini, nggak sabaran, susah. Ya inti belajar untuk sabar menghadapi segala cobaan, menghadapi segala hal. Nabi mengatakan, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjadikan dirinya sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai orang yang penyabar. Kiaskan kepada akhlak-akhlak yang lain. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang tawadhu. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang dermawan, sedekah, berusaha untuk bersedekah. Nyicil sehari 1.000, besok 2.000, besok 3.000, besok 5.000, seterusnya, maka Allah pasti akan menjadikan dia sebagai orang yang dermawan. Intinya, kita mau apa? Enggak. Kalau kita mau, pasti Allah Subhanahu wa taala akan rubah perilaku kita. Dan inilah di antara usaha kita untuk merubah akhlak kita, itu dengan kita belajar Kitabul Jami'. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak dan adab.
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadikan ini wasilah, kita berusaha untuk merubah akhlak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak kita. Sebagaimana hadis Nabi tadi, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikan dia bersabar. Maka kita berusaha untuk merubah akhlak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Menjadi pertanyaan, mana lebih mulia, akhlak muktasab atau akhlak jibili? Mana lebih mulia? Muktasab, karena tapi di sisi effortnya, di sisi pahalanya lebih susah, lebih tinggi akhlak muktasab. Karena dia punya harus ada usaha untuk merubah tersebut. Kalaupun dia sudah berubah, dia bisa balik. Misalnya dia sudah penyabar, sudah santun, tahu-tahu dia dapat masalah yang sangat besar, tiba-tiba dia marah, balik lagi ke akhlak yang semula, susah. Tapi kalau akhlak yang ngejibili, ya sudah, dia memang perangainya demikian. Tapi kalau dia salah bergaul, akhlak jibili itu bisa hilang. Betapa banyak kita lihat orang, teman-teman dulu, dahulunya adalah orang yang akhlaknya baik, ketika salah bergaul, akhirnya hancur. Akhirnya banyak, pokoknya sudah nggak benar lah. Yang ini, jadi nggak mesti orang yang punya akhlak watak asli, dia bisa paten begitu terus, nggak menjamin. Dia bisa berubah akhlak tersebut kalau dia salah bergaul, salah circle. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin kita bisa sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan mulai membaca hadis-hadis berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan bab adab. Nanti hadis pertama yaitu berkaitan dengan hak sesama muslim. Kita perlu tahu apa hak-hak kita sebagai seorang muslim, dan kita perlu apa hak-hak orang lain kepada kita. Wallahu taala alam. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.